Baiklah, selamat pagi anak-anak. Dalam pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai pengertian dari sudut. Ya, sudut itu adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik. Nah, kita akan coba lihat kembali ya yang ini kemarin sudah kita pelajari. Perhatikan bahwa beberapa benda atau kejadian di sekitar kita dapat menunjukkan atau membentuk sudut. Nah, ini dia. Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua garis lurus ya. Sebenarnya ini harus dua garis lurus yang berpotongan pada satu titik. Jadi kalau garisnya tidak lurus, maka dia tidak bisa disebut sudut juga. Kita akan lihat ini. Nah, nama sudut ini adalah sudut AOB yang sudah kita pelajari juga sebelumnya. Ini adalah titik A, kemudian O, kemudian B. OA dan OB adalah kaki sudut. Kemudian O adalah titik sudut. Daerah yang diarsir ini yang dibatasi oleh dua kaki, dibatasi oleh kaki-kaki sudut ini namanya daerah sudut. Kemudian perhatikan barang-barang di sekitar kita. Nanti kita akan lihat bersama-sama. Perhatikan dulu yang ini. Gambar 1 dan gambar 3 merupakan sudut. Perhatikan karena terdiri dari dibatasi oleh dua garis yang berpotongan. Ini berpotongan. Berpotongan itu saling bertemu dan saling memotong satu dengan yang lain. Kemudian yang ketiga juga begitu. Nomor 2 dan nomor 4 bukan merupakan sudut. Kenapa? Karena dua garis ini tidak berpotongan. Nih, garisnya tidak saling memotong. Ya. Oke. Berikutnya, ini lihat. Perhatikan gambar-gambar berikut yang ada di sekitar kita ya. Pertama ada meja, apalagi yang ada di sekitar kita? Ember mungkin, kemudian panci penggorengan, lalu ada mesin cuci, dan masih banyak lagi benda-benda di sekitar kita. Apakah benda-benda ini membentuk sudut? Nah, benda manakah yang membentuk sudut? Artinya, maksudnya benda yang manakah yang jika ditarik garis, maka dia akan menunjukkan sudut. Coba kita lihat ya. Perhatikan gambar berikut. Apa yang terjadi jika kita jiplak tepi lurusnya? Maksudnya kita mau jiplak garis-garis tepinya ini kira-kira seperti apa? Contoh yang pertama dulu ya. Ini garis yang ke samping, kemudian kita buat garis yang turun ini. Nah, maka ini ada garis yang dibentuk oleh garis tepi. Ya. Nah, perhatikan. Garis ini terdiri dari dua garis. Kemudian dia berpotongan di satu titik. Ya, kita lihat yang kedua. Ya, ini garis yang pertama, kemudian garis yang kedua. Nah, artinya dua benda ini, yang pertama meja, yang kedua atap rumah, jika kita jiplak tepi lurusnya, tepi garis ini yang lurus, maka terbentuk seperti ini. Maka ini adalah dua-duanya membentuk sudut. Oke, jadi jiplakan dari garis tepi benda ini membentuk sudut. Artinya benda-benda ini membentuk sudut. Kemudian kita akan lihat benda-benda selanjutnya. Bagaimana dengan gambar berikut? Apa yang terjadi jika kita jiplak tepi lurusnya? Ada meja bundar. Lalu yang kedua adalah payung. Kita coba ya. Ini dia. Yang kedua. Apakah garis-garis ini berupa garis lurus? Tidak. Apakah garisnya berpotongan? Tidak juga. Maka dua benda ini tidak membentuk sudut.
Apakah kalian bisa menyebutkan benda-benda lain yang bisa membentuk sudut dan tidak bisa membentuk sudut? Oke, kita akan lanjutkan lagi. Jenis-jenis sudut. Sudut itu ada beberapa jenis. Kita akan mempelajari 3 jenis sudut dulu. Sebenarnya ada beberapa jenis sudut yang lain, tapi kita akan belajar 3 jenis sudut terlebih dahulu. Yang pertama adalah sudut yang bentuknya seperti ini. Perhatikan baik-baik, ini kaki sudutnya sama-sama lurus. Ya, yang kedua, ya ini namanya sudut siku-siku. Kenapa disebut sudut siku-siku? Karena kaki sudutnya saling tegak lurus. Artinya yang ke atas lurus, benar-benar lurus ke atas. Yang ke samping benar-benar lurus ke samping. Dan dia saling tegak lurus. Ini namanya sudut siku-siku. Ya, sudut siku-siku adalah sudut yang kedua kaki sudutnya saling tegak lurus. Artinya tidak ada miring. Ya, gitu. Berikutnya adalah sudut lancip. Apa itu sudut lancip? Kalau kita perhatikan, maka sudut lancip itu lebih kecil dari sudut siku-siku. Jadi, sudut lancip adalah sudut yang lebih kecil dari sudut siku-siku. Jadi, dia belum sampai tegak lurus seperti ini. Tapi dia lebih kecil, lebih sempit dari sudut siku-siku. Yang ketiga adalah seperti ini. Namanya apa ya? Namanya sudut tumpul. Nah, kira-kira apa pengertiannya? Ya, jika kalian menjawab bahwa sudut tumpul itu adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku, maka itu benar. Jadi sudut tumpul adalah sudut yang lebih besar dari sudut siku-siku. Kita belajar 3 ini dulu. Sebenarnya masih ada beberapa jenis sudut lagi yang lain, tapi kita belajar sudutnya 3 dulu. Jenis sudut ya, bukan nama sudut, jenis sudut. Kalau ini nama sudutnya adalah nama sudutnya A, O, B. Tapi jenis sudutnya adalah sudut siku-siku. Karena dua kaki sudutnya saling tegak lurus. Kemudian ini jenis sudutnya adalah sudut lancip. Karena lebih kecil dari sudut siku-siku. Yang ketiga adalah sudut tumpul. Karena sudutnya lebih besar dari dari sudut siku-siku. Oke. Sekarang kita coba tebak yang ini. Jenis sudut apakah sudut-sudut berikut? Nih yang pertama. Sudut apa ini? Kemudian yang kedua, lalu yang ketiga dan keempat. Sudut yang pertama sudut apa? Lihat. Kaki sudutnya sempit, lebih sempit dari 90 derajat, maka disebut sudut lancip. Yang kedua, perhatikan kaki sudutnya, dia saling tegak lurus. Yang ke atas benar-benar tegak ke atas, yang ke samping, yang horizontal benar-benar tegak ke samping. Namanya sudut siku-siku. Biasanya sudut siku-siku itu memang ditandai dengan ini. Ada semacam tanda siku-siku di sini. Ini seperti kotak. Ya. Kemudian yang ketiga ini sudut tumpul. Betul sekali. Lalu yang terakhir, sekalipun bentuknya seperti tidak, maksudnya seperti jatuh, seperti arah ke bawah, tidak masalah, tetapi yang jelas perhatikan kedua garisnya, kedua kaki sudutnya ini saling tegak lurus. Karena itu ini adalah sudut siku-siku. Baiklah, demikian tadi penjelasan mengenai jenis sudut. Terima kasih. Sampai jumpa.